Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai angkatan kerja. Adapun anggota dari kelompok 9 atas nama Miftahul Jannah dengan NIM 9030118082 sebagai pemateri pertama. Yang kedua atas nama Karmelia dengan NIM 9030118111 sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga atas nama Andi Taufik Rahman dengan NIM 903011818101 sebagai pemateri ketiga. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dan definisi ketenagakerjaan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja memberikan pengertian tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja manpower sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Kemudian menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi angkatan kerja yaitu yang pertama jumlah penduduk, di mana tidak semua penduduk dapat menjadi angkatan kerja karena banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ialah mereka yang berumur 15 hingga 65 tahun. Kemudian yang kedua, struktur penduduk merupakan komposisi penduduk atau perbandingan jumlah penduduk sehingga jumlah lowongan pekerjaan harus sebanding dengan orang yang mencari kerjaan, bukan sebaliknya, karena dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan atau pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Dalam tingkat pendidikan rata-rata masih rendah. Saat ini orang hanya bisa sekolah lulus sampai SD, SMP, dan SMA, sehingga dibutuhkan keterampilan yang harus ia miliki di dalam dunia kerja. Kemudian komposisi usia dari populasi, di mana usia penduduk berpengaruh pada jumlah angkatan kerja dalam suatu negara. Semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Kemudian mobilitas tenaga kerja. Ketika mobilitas tinggi, pekerja yang menganggur dengan cepat menemukan pekerjaan baru. Itu mengurangi kemungkinan mereka menjadi putus asa dan berhenti mencari pekerjaan. Kemudian yang terakhir, kondisi perekonomian, di mana kondisi ini merupakan perubahan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ukuran angkatan kerja. Resesi mungkin membuat orang-orang berhenti mencari pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah orang yang secara aktif mencari pekerjaan. Kemudian ukuran-ukuran dasar angkatan kerja, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja atau penduduk usia kerja. Adapun rumusnya itu seperti TPAK sama dengan angkatan kerja per penduduk usia kerja dikali 100%. Kemudian di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 4.276.437 juta orang jika dibandingkan pada Agustus 2019 sebanyak 63.000 orang, maka penduduk usia kerja meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian pada tabel 1
bisa dilihat menunjukkan penduduk usia kerja dan angkatan kerja di Sulawesi Selatan Februari 2020 sampai Februari 2021, di mana komposisi angkatan kerja pada Februari 2021 terdiri atas 4.176.800 orang penduduk yang bekerja dan 256.914 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2020, yaitu kondisinya itu di mana belum terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kini terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 52.4 orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 30.876 orang dan pengangguran meningkat sebanyak 6.648 orang. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, di mana kondisi pandemi COVID-19, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 157.277 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 180 orang dan pengangguran turun sebanyak 12.903 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan sebesarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK pada Februari 2021 sebesar 65,36%, yaitu turun menjadi 0,03% dibanding Februari 2020, namun naik sebesar 1,96% dibanding Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 81,62%, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,11%. Apabila dibandingkan Februari 2020, TPAK laki-laki mengalami penurunan 1,66% poin. Sebaliknya, TPAK perempuan naik 1,48%. Jika dibandingkan Agustus 2020, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan. Kemudian bisa dilihat pada tabel kedua, yaitu persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Sulawesi Selatan 2017 sampai 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2019, dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan terjadi perubahan komposisi penduduk angkatan kerja. Golongan penduduk angkatan kerja berpendidikan dasar terjadi penurunan sebesar 1,27%, sedangkan persentase penduduk angkatan kerja berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi mengalami peningkatan. Pendidikan menengah mengalami kenaikan sebesar 1,12%, sedangkan pendidikan tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,05%. Nah, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Februari 2021 sebanyak 5.016.709 orang, mengalami penurunan sebanyak 2.084.567 orang atau sebesar 35,51% dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 34.361 orang pengangguran karena COVID-19. 17.702 orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, 22.662 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 dan 441.984 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2020. Nah, penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 215.546 orang berdasarkan jenis kelamin. Penduduk usia kerja terdampak COVID-19 terdiri dari laki-laki sebanyak 11,29 juta, perempuan atau sebanyak 7,81 juta orang. Kontribusi laki-laki terdampak COVID-19 lebih besar dibandingkan perempuan pada hampir setiap komponen, kecuali pada komponen BAK karena COVID-19.
sebesar 62,11% dari seluruh BAK karena COVID-19 adalah perempuan pada Februari 2021. Namun, kontribusi tersebut mengalami penurunan sebesar 6,91% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Sumber-sumber data Angkatan Kerja atau pengumpulan data tentang ketenagakerjaan merupakan kegiatan pokok Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik kegiatan pokok tersebut dilaksanakan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Selain melalui Sakernas, pengumpulan data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegiatan survei lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, Sensus Penduduk atau SP, dan Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS. Nah, keterangan yang dikumpulkan dari pokok-pokok yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui Sakernas adalah keterangan dari setiap anggota rumah tangga. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Atau informasi tersebut meliputi keterangan identitas anggota rumah tangga seperti nama hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, kegiatan selama seminggu yang lalu seperti bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu, punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, atau pensiun, cacat jasmani dan lain-lain. Bagi mereka yang bekerja atau yang punya pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah atau gaji bersih selama sebulan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha yang dikembangkan, alasan utama mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari, atau pekerjaan purna waktu atau paruh waktu. Komposisi penduduk yang bekerja salah satu bentuk penyerapan penduduk usia kerja di pasar. Di pasar kerja adalah bekerja, di mana dengan bekerja seseorang akan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan maupun upah atau gaji. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 4.006,6 ribu orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2019 yang besarnya 4.058,6 ribu orang. Nah, penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerja utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan komposisinya. Komposisi penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, 3 lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 39,78%, perdagangan besar dan eceran sebesar 17,85%, dan industri pengolahan sebesar 8,16%. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi jika dibandingkan dengan Agustus 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan di mana 3,49% poin, jasa perusahaan 0,26% poin, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman 0,06% poin. Sementara, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu 0,78% poin, konstruksi itu 0,73% poin, dan industri pengolahan itu 0,72% poin. Nah, bagian B itu penduduk bekerja. Menurut status pekerjaan utama berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 32,56%. Walaupun demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 3,29% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga atau tak dibayar meningkat
sebesar 3,09 persen poin dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang meningkat sebesar 1,61 persen poin. Penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan, cenderung semakin tinggi juga keahlian dalam produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 40,74% pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas hanya sebesar 16,40% pada Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada bentuk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah yaitu 0,59% poin, SMK 0,56% poin, universitas minus 0,17% poin, dan diploma 1, 2, atau 3 yaitu 0,07% poin. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMP dan SMA peningkatan dengan peningkatan terbesar sebanyak peningkatan SMP sebesar 0,97% poin. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja. Sedikitnya jumlah permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja. Akibatnya adalah terjadi pengangguran. Permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut sebagai derived demand atau permintaan turunan. Kurva di atas menggambarkan apa yang terjadi pada pekerja perusahaan ketika upah buruh dengan asumsi modal konstan. Kurva permintaan tenaga kerja memiliki slope negatif dan menggambarkan nilai perusahaan dari kurva. Produk marginal atau value marginal produk. Awalnya upah adalah $20 dan perusahaan mempekerjakan pekerja tinggi pada saat upah turunan menjadi $18. Perusahaan mempekerjakan 9 pekerja. Nilai produk marginal perusahaan menurun karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan. Ketinggian kurva permintaan tenaga kerja tergantung pada harga output dan produk marginal. Kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kanan jika output menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, anggaplah bahwa harga output meningkatkan menggeser kurva PMP ke kanan dari PMPE ke PMPE. Pada tingkat upah $22, kenaikan harga output meningkatkan lapangan kerja perusahaan dari 8 tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi 12 tenaga kerja. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara pekerjaan jangka pendek dan harga output. Selanjutnya, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja menjelaskan hubungan antara upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan. Semakin banyak angkatan kerja, maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Ketika terjadi perubahan tingkat upah, misal upah meningkat, maka pengaruhnya terhadap jumlah jam kerja yang ditawarkan dapat dijelaskan dengan konsep efek substitusi dan efek pendapatan. Gambar di atas menjelaskan asal penawaran tenaga kerja oleh tenaga kerja, di mana kurva penawaran tenaga kerja merupakan kurva hubungan antara upah dan jam kerja. Pada tingkat upah sebesar $10,
tidak ada pekerja yang menawarkan untuk bekerja karena lebih memilih menikmati waktu luang dan nilai 110 hours of leisure. Pada tingkat upah lebih dari $13, tenaga kerja mulai masuk ke pasar tenaga kerja dengan memilih 20 jam kerja, dengan tingkat menikmati waktu luang menjadi 90 jam waktu luang. Pada tingkat upah $20, tenaga kerja bekerja selama 40 jam kerja dengan menikmati waktu luang sebesar 70 jam. Waktu luang tingkat upah $20 merupakan tingkat paling banyak tenaga kerja menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan sedikit untuk menikmati waktu luang mereka. Pada tingkat upah $25, tenaga kerja bekerja selama 30 jam kerja dengan waktu luang yang dapat dinikmati adalah sebesar 80 jam waktu luang pada tingkat upah. $25 per jam yang harus $25 jam yang harus dikorbankan seorang untuk bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat upah $20. Hal tersebut menggambarkan jika kurva penawaran tenaga kerja pada segmen miring ke atas menyiratkan bahwa efek substitusi pada awalnya lebih kuat, sedangkan segmen backward bending menyiratkan bahwa efek pendapatan pada akhirnya mendominasi. Kesimpulan, tenaga kerja atau manpower merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut mencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur, di mana tiap-tiap negara memberi batasan umur yang berbeda. Berbicara mengenai komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, 3 lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 32,56%. Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan, cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 40,74% pada Agustus 2020. Begitupun dengan penduduk bekerja menurut jam kerja, sebagian besar tenaga kerja bekerja sebagai pekerja penuh, jam kerja minimal 35 jam per minggu, yaitu sebesar 57,98% pada Agustus 2020. Adapun beberapa materi yaitu konsep, sumber data, dan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja sudah kami jelaskan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.